kemudian Ibu Sadia. Ibu Sadia silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI. Yang saya hormati Pak Menteri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Transmigrasi, beserta Pak Wamen, Pak Sekjen, para Dirjen, dan para jajaran. Sebenarnya sudah banyak yang disampaikan, dan sebagaimana disampaikan Pak Ketua, agar kita mempersingkat. Hanya saja kesempatan yang baik ini saya juga gunakan untuk menyampaikan beberapa catatan dan hal-hal yang kami perlu pertegas dan juga mempertanyakan, mengkonfirmasi kepada para menteri beserta jajaran terkait dengan masukan-masukan, aspirasi, temuan-temuan yang kami temui kemarin pada saat Kundapil maupun reses Pak Menteri. Yang pertama, soal polemik mengenai PMK nomor 81 tahun 2025, Pak. Nah, isu yang kemarin juga hangat ya, Pak, yang juga mungkin ini se-Indonesia. Walaupun saya juga mendapatkan masukan-masukan dari Maluku, kunjungan ke Kabupaten Seram bagian timur, kunjungan ke Kei, Kota Tual dan Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru, menyampaikan terkait dengan beberapa hal yang menyangkut dengan isu ini, yaitu soal PMK nomor 81 tahun 2025. Eh, Isu yang saya ingin pertanyakan, Pak Menteri, apakah PMK ini mewajibkan dana desa untuk membentuk koperasi Desa Merah Putih sebagai persyaratan pencairan dana desa tahap kedua yang dikeluhkan oleh para kepala desa, ataukah eh, ini ada pembaharuan lagi setelah PMK ini keluar? Karena menurut mereka bahwa jika ini benar, maka ini sebenarnya ada maladministrasi, ya, dan juga asas non retroaktif yang kemudian disampaikan bahwa bagaimana bisa begitu ya, kepala desa kemudian diberikan aturan yang berlaku mundur, Pak. Ya, di mana PMK 81 2025 ini diundangkan pada akhir November 2025, sementara mereka menetapkan batas waktu deadline persyaratan pencairan itu di tahap keduanya pada tanggal 17 September 2025. Yang kedua, ketidakpastian hukum. Ya, desa dituntut memenuhi syarat seperti akta-akta notaris, koperasi, dan komitmen APBD desanya pada tanggal yang sudah lewat gitu ya, sebelum aturannya sendiri resmi diterbitkan gitu. Nah, yang ketiga, Pak, ini fatal, Pak. Saya mendapatkan masukan ini, mereka menyampaikan ancaman dana desa tidak bisa cair, gitu, karena jika desa tidak memenuhi syarat pembentukan koperasi tersebut hingga batas waktu yang ditentukan, maka dana desa tahap kedua, khususnya kategori non-earmark untuk infrastruktur terancam ditunda dan dibatalkan. Nah, otomatis dia akan berdampak langsung kepada pembangunan fisik desa yang terhenti. Kemudian potensi utang desa kepada pihak ketiga dan juga dana talangan yang telah dipinjam. Dan terganggunya operasional yang ada di kantor desa. Dan saya juga mendapatkan masukan ya dari ibu-ibu kepala sekolah PAUD, Pak Menteri, di Maluku Tenggara dan Kota Tual menyampaikan hingga kunjungan saya kemarin, bulan kemarin, itu belum dibayar tunjangan dan gaji mereka gitu. Apakah semua ini akibat dari PMK nomor 81 tahun 2025 ini? Kemudian saya mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata bisa jadi mereka juga keberatan dan tidak mendukung pembangunan koperasi Desa Merah Putih
karena belum ada pemahaman yang utuh, belum ada sosialisasi yang tuntas kepada struktur desa ke bawahnya gitu. Nah, beberapa desa-desa misalkan di gunung, mungkin di Papua juga ada, di Maluku juga ada, menyampaikan bukan kami tidak mau untuk bekerja sama dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, tetapi kami juga bingung gitu. Jika misalnya Koperasi Desa Merah Putih dibangun daerah-daerah terpencil misalkan, sementara mereka tidak bisa buka gerai di sana. Bayangkan kalau misalkan di gunung-gunung ada satu kecamatan Taniwel, di Inamosol misalkan, atau di Maluku Tengah, itu satu desa misalkan itu hanya 100 orang dan tidak ada masyarakat yang kemudian terjadi bisa perputaran ekonomi dan bisnis sebagaimana ruh dan spirit pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang disampaikan oleh Presiden. Mungkin ada alternatif lain. Iya, Pak. 100 kakak, Pak. 100 kakak atau 100 orang? 100 kakak lebih, ada yang 200 kakak lebih. Iya. Jadi spirit pembangunan Koperasi Desa Merah Putih terus terang menjadi satu sokoguru yang sebagaimana kita ketahui lahirnya koperasi sampai ke tingkat desa gitu. Tetapi juga ada beberapa catatan-catatan dan masukan yang kami sampaikan khusus ya Pak, dari kami fraksi PKS meminta Permen Desa PDT nomor 16 tahun 2025 tentang prioritas penggunaan dana desa ditinjau lagi, khususnya tentang dana desa yang dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa, selain untuk Koperasi Desa Merah Putih setiap desa. Kemudian fraksi PKS meminta agar ada kajian terlebih dahulu tentang syarat pendirian Koperasi Desa Merah Putih ditetapkan sebagai salah satu syarat penyaluran dana desa tahap kedua. Apalagi jika syarat tersebut tidak terpenuhi dan dana desa tahap 2 terancam tidak disalurkan. Olehnya itu, rekomendasi kami adalah mengusulkan ada pilot project penggunaan dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih pada provinsi terpilih, ada evaluasi independennya, baru diperluas. Meminta adanya masa transisi hingga operasional selain Koperasi Desa Merah Putih ini dapat diselesaikan terlebih dahulu dan mengusulkan agar cicilan utang Koperasi Desa Merah Putih ke Himbara sebisa mungkin tidak memotong dana desa, melainkan dari keuntungan bisnis Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini catatan terkait dengan polemik PMK nomor 81. Kemudian juga aspirasi dapil Pak Menteri, tadi pada slide 12 saya catat benar bahwa banyak sekali program-program yang bisa juga kita bekerja sama atau menyampaikan aspirasi-aspirasi yang sekiranya sesuai dengan nomenklatur desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal. Sebagaimana tadi Ibu kami ya menyampaikan dari Papua banyak desa-desa tertinggal. Demikian juga dengan Maluku, Maluku Utara, Pak. Banyak desa-desa tertinggal. Banyak kepala desa menyampaikan untuk membangun infrastruktur desa, Pak Menteri, mereka juga masih bingung mau disampaikan kemana. Karena kalau IJD jelas, impres jalan daerah Pak, dari kabupaten jelas. Kalau jalan nasional jelas, tapi jalan desa, mereka mau mengusulkan kemana? Jika memungkinkan, bisa mengusulkan ke Kementerian Desa, alangkah senangnya mereka jika nomenklatur ini bisa dibuka dan beberapa usulan dari Maluku juga bisa kami sampaikan kepada Kementerian Desa agar tadi ada indikator ataupun peningkatan status dari desa tertinggal menjadi desa mandiri dan seterusnya. Demikian juga dengan Kementerian Transmigrasi, Pak Menteri. Nah, saya mendapatkan sebuah data yang disampaikan kepada kami bahwa di Maluku transmigrasi yang diakui hanya 2 transmigrasi, Pak, yaitu di Maluku Tengah. Padahal di Maluku punya 6 daerah transmigrasi di 4 kabupaten. Sekiranya database-nya belum masuk, bagaimana
caranya dan apa syarat-syarat yang harus dilengkapi. Karena tentu program-program yang demikian bagus itu, demikian banyak itu, kami tidak bisa mengakses karena sudah terkunci dengan persyaratan tidak ada dalam database ya Kementerian Transmigrasi bahwa di Maluku yang diakui hanya transmigrasi daerah Pasahari dan Kobisonta gitu. Sementara Wayapo di Buru, kemudian juga Bula Barat di uh, Seram Barat itu juga tidak masuk gitu. Nah, beberapa usulan-usulan memang sudah disampaikan kepada kami, tapi akan terkendala jika tidak disampaikan, termasuk tadi beasiswa, Pak. Beasiswa yang disampaikan itu bagaimana caranya mengusulkan daerah-daerah yang kami merasa perlu untuk diusulkan. Ini baik sekali programnya, kami apresiasi banget gitu ya program ini. Artinya SDM-SDM ini akan dikembalikan ke daerah transmigrasi dan mereka sebagaimana tadi paradigma yang disampaikan oleh Pak Menteri itu yang sudah terjadi sebenarnya ada transformasi yang bagus gitu. Artinya mereka juga bisa memberi contoh ya semacam modeling daerah-daerah yang sudah mandiri gitu. Meskipun mendapatkan luas lahan yang sama, bantuan yang sama, tapi mampu untuk bisa mendrive ekonomi sehingga bisa mungkin juga menjadi contoh bagi daerah lain. Nah, ini juga menjadi catatan kami untuk disampaikan. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.